فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu hari, di antara majelis para sahabat yang mulia, Rasulullah duduk dengan penuh kewibawaan. Cahaya lembut menyelimuti wajah beliau dan para sahabat mendekat, duduk dengan penuh takzim, menyimak setiap kata yang keluar dari lisan yang paling jujur. Dalam keheningan yang khidmat, Rasulullah mulai menceritakan sesuatu yang menggetarkan hati, sebuah kabar besar tentang masa depan umat manusia, tentang seorang pemimpin agung yang akan muncul di akhir zaman. Dialah Al-Mahdi, seorang dari keturunan Rasulullah yang akan membawa keadilan dan kedamaian ke seluruh penjuru bumi. Dengan suara yang tenang namun syarat makna, Rasulullah menjelaskan bahwa di masa yang penuh fitnah dan kegelapan, ketika kezaliman merajalela, akan datang seorang laki-laki dari umat beliau yang akan memimpin dunia ini dengan keadilan, seperti yang telah dilakukan oleh para nabi terdahulu. Orang itu bukanlah nabi, tetapi seorang pemimpin yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki kondisi umat yang telah rusak. Beliau akan dikenal sebagai Al-Mahdi, yang berarti yang diberi petunjuk. Rasulullah menyampaikan bahwa Al-Mahdi akan lahir dari garis keturunan beliau, dari anak cucu Fatimah, putri beliau yang tercinta. Sosok ini tidak akan secara tiba-tiba diakui oleh umat, melainkan ia akan dibayat oleh orang-orang yang syalih di dekat Ka'bah antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim pada suatu malam yang tidak diketahui manusia selain mereka yang dipilih oleh Allah. Baiat itu akan terjadi ketika dunia sedang diliputi oleh kekacauan, peperangan, dan pertikaian antar manusia yang tidak kunjung berhenti. Dalam penuturan Rasulullah, digambarkan bahwa setelah dibayat, Al-Mahdi akan memimpin umat Islam dan membawa mereka kepada kejayaan. Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi pada masa kepemimpinannya. Sungai-sungai akan kembali mengalir deras, tanah-tanah yang tandus akan menjadi subur, dan umat manusia akan hidup dalam kedamaian serta kecukupan yang belum pernah terjadi sejak zaman Nabi Sulaiman. Rasulullah menambahkan bahwa Al-Mahdi tidak hanya akan menguasai satu wilayah atau satu bangsa saja. Beliau akan memimpin seluruh umat Islam dan menyatukan negeri-negeri yang tercerai-berai. Dengan pertolongan Allah, Al-Mahdi akan menaklukkan negeri-negeri besar dan menghapuskan pemerintahan yang zalim serta sistem-sistem yang rusak. Seluruh dunia akan merasakan keadilan dan keamanan di bawah kekuasaannya. Bahkan binatang buas akan hidup berdampingan dengan manusia tanpa saling mencelakai. Rasulullah bersabda bahwa pada masa Al-Mahdi, umat Islam akan mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Tidak akan ada lagi kemiskinan, karena Al-Mahdi akan membagikan kekayaan dengan penuh keadilan. Orang-orang yang datang meminta pun akan diberikan tanpa perhitungan. Keadilan yang ditegakkan akan menyentuh setiap jiwa, dan hukum-hukum Allah akan menjadi dasar utama dalam mengatur kehidupan manusia. Namun, Rasulullah juga mengingatkan bahwa sebelum datangnya Al-Mahdi akan terjadi banyak fitnah besar, peperangan yang dahsyat, dan berbagai ujian berat bagi umat Islam. Akan ada kemunculan penguasa-penguasa yang kejam, kekacauan politik, dan kehancuran moral. Tetapi, di tengah badai kegelapan itu, cahaya Al-Mahdi akan bersinar, membimbing umat kembali kepada jalan yang benar.
Akhir dari cerita Rasulullah tentang Al-Mahdi menggambarkan bahwa beliau akan memimpin selama 7 hingga 9 tahun, dan dalam waktu itu dunia akan mengalami masa keemasan yang penuh dengan kedamaian, keadilan, dan kemakmuran. Setelah masa itu berlalu, Al-Mahdi akan wafat, dan perlahan-lahan fitnah akhir zaman akan kembali muncul, termasuk kemunculan Dajjal dan tanda-tanda besar kiamat lainnya. Para sahabat terdiam dalam kekhusyukan, hati mereka dipenuhi harapan dan doa agar mereka atau keturunan mereka bisa menjadi bagian dari umat yang akan menyambut dan mendukung Al-Mahdi. Mereka tahu bahwa ini adalah janji dari Rasulullah yang tidak pernah berdusta, dan bahwa suatu hari pemimpin yang dijanjikan itu akan datang membawa cahaya di tengah kegelapan dunia. Kisah ini bukan hanya menjadi kabar gembira bagi umat Islam, tetapi juga menjadi panggilan untuk selalu menjaga iman dan amal, agar kelak dapat menjadi bagian dari barisan yang setia kepada Al-Mahdi, pemimpin agung yang akan menguasai dunia bukan dengan kekejaman, tetapi dengan keadilan dan petunjuk dari Allah. Setelah Rasulullah menyampaikan kabar agung tentang Al-Mahdi kepada para sahabat, suasana majelis menjadi hening. Setiap hati dipenuhi renungan mendalam, membayangkan masa depan yang telah digambarkan oleh Rasul yang penuh kasih dan kejujuran. Beberapa sahabat terlihat menunduk, merenungi kata demi kata yang baru saja mereka dengar. Yang lainnya memandang penuh harap, bertanya-tanya dalam hati apakah mereka akan hidup cukup lama untuk menyaksikan kebenaran janji itu. Rasulullah kemudian melanjutkan kisahnya, menyingkap lebih banyak tentang tanda-tanda menjelang kemunculan Al-Mahdi. Beliau menyebutkan bahwa sebelum kedatangan Al-Mahdi, umat Islam akan mengalami berbagai keretakan dan pertikaian. Akan ada perebutan kekuasaan di antara pemimpin-pemimpin yang tidak jujur. Negeri-negeri Islam akan berada dalam keadaan bercerai-berai, dan banyak umat akan berpaling dari ajaran yang benar. Ketika itulah Allah akan mengutus seorang dari keturunan Rasulullah untuk memperbaiki kerusakan dan menghidupkan kembali sunnah yang telah lama ditinggalkan. Rasulullah juga menjelaskan bahwa Al-Mahdi tidak akan muncul sebagai seseorang yang haus akan kekuasaan. Bahkan pada awalnya ia akan enggan menerima tanggung jawab besar itu. Tetapi sekelompok orang pilihan yang syalih akan memaksanya dengan penuh hormat untuk menerima baiat sebagai pemimpin umat Islam. Ini akan terjadi di Mekah, tempat yang suci, yang menjadi saksi lahirnya kembali keadilan di muka bumi. Kemudian Rasulullah menggambarkan bagaimana Allah akan menurunkan keberkahan kepada Al-Mahdi. Langit akan menurunkan hujannya dengan lebat, bumi akan mengeluarkan hasilnya dengan limpah, dan umat manusia akan hidup dalam kecukupan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Setiap perniagaan akan dilandasi kejujuran, setiap hubungan antar manusia dihiasi kasih sayang. Tidak akan ada lagi permusuhan antar suku atau antar bangsa, karena seluruh umat akan bersatu dalam satu kepemimpinan di bawah Al-Mahdi. Rasulullah menyampaikan bahwa Al-Mahdi tidak hanya akan memperbaiki negeri-negeri Islam, tetapi juga akan menaklukkan kekuasaan-kekuasaan besar yang selama ini menindas umat. Beberapa hadits menggambarkan bahwa Al-Mahdi akan memimpin perang-perang besar, di mana pasukan Islam akan meraih kemenangan dengan pertolongan Allah. Negeri-negeri kuat seperti Romawi akan tunduk, bukan karena kekerasan semata, tetapi karena keadilan dan kebenaran yang tak bisa dibantah. Dalam masa kekuasaannya, Al-Mahdi juga akan hidup dengan penuh kesederhanaan. Meskipun menguasai dunia dan dihormati oleh semua bangsa, ia tetap hidup seperti rakyat biasa, makan seperti orang sederhana, dan selalu takut akan penghisaban Allah. Ia tidak akan membangun istana megah atau menumpuk kekayaan pribadi. Segala keputusan dan kebijakannya akan berdasarkan wahyu dan petunjuk Allah, serta teladan dari Rasulullah. Lebih lanjut, Rasulullah menyampaikan bahwa masa kepemimpinan Al-Mahdi akan menjadi masa yang sangat diberkahi.
Tidak hanya manusia, bahkan binatang pun akan merasakan dampaknya. Serigala akan hidup damai dengan kambing, dan anak-anak akan bermain tanpa rasa takut. Seolah-olah surga kecil telah dihamparkan di muka bumi. Namun, Rasulullah juga mengingatkan bahwa meskipun masa Al-Mahdi penuh dengan kemuliaan, itu bukanlah akhir dari perjalanan dunia. Setelah Al-Mahdi wafat, umat manusia akan kembali diuji. Akan muncul fitnah yang lebih besar lagi, termasuk kedatangan Dajjal, makhluk paling menyesatkan yang pernah ada. Tetapi di masa itu pula akan turun Nabi Isa putra Maryam untuk bersama-sama dengan umat Islam memerangi Dajjal dan menghapus segala bentuk kebatilan. Kisah Rasulullah tentang Al-Mahdi bukanlah sekadar dongeng masa depan, tetapi sebuah pesan moral dan spiritual bagi umat. Ia adalah seruan untuk tetap berpegang teguh pada iman, menegakkan keadilan, dan bersiap diri menyambut masa yang dijanjikan dengan amal dan doa. Rasulullah tidak hanya menyampaikan bahwa akan datang seorang pemimpin besar, tetapi beliau juga memotivasi umat agar menjadi pendukung-pendukung kebenaran dimanapun dan kapanpun mereka berada. Para sahabat yang mendengar langsung kisah ini merasa sangat bersyukur. Mereka menyadari bahwa tugas mereka bukanlah sekadar menunggu Al-Mahdi, tetapi membangun kehidupan yang berlandaskan keimanan, agar ketika waktu itu datang, mereka atau keturunan mereka siap menjadi pengikut setia sang pemimpin akhir zaman. Itulah wasiat yang tersirat dari lisan suci Rasulullah, wasiat untuk seluruh umat hingga akhir zaman. Setelah Rasulullah menuntaskan kisah tentang Al-Mahdi, beliau menatap wajah-wajah para sahabatnya satu persatu. Tatapan beliau bukanlah sekadar pandangan kosong, melainkan isyarat yang dalam bahwa apa yang beliau sampaikan adalah kebenaran mutlak yang akan terjadi, meskipun waktu dan generasinya belum diketahui. Para sahabat merasa seakan-akan mereka sedang menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala sendiri. Begitu hidup dan jelasnya penjelasan dari Nabi terakhir. Dalam lanjutan penuturannya, Rasulullah menjelaskan bahwa Al-Mahdi akan memimpin umat dengan keadilan yang menyeluruh, bukan hanya dalam urusan pemerintahan dan hukum, tetapi juga dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Semua lapisan masyarakat akan merasakan sentuhan keadilannya, dari yang paling miskin hingga yang paling kaya, dari rakyat biasa hingga pembesar negeri. Rasulullah bersabda bahwa salah satu tanda kuat dari kepemimpinan Al-Mahdi adalah bahwa bumi akan mengeluarkan simpanannya, emas, perak, dan kekayaan lainnya yang selama ini terpendam. Tetapi berbeda dengan masa-masa sebelumnya di mana kekayaan itu menjadi sumber ketamakan. Di bawah kepemimpinan Al-Mahdi, kekayaan dibagikan dengan adil. Tidak ada lagi orang yang kelaparan, tidak ada lagi orang yang tidak memiliki tempat tinggal, dan tidak ada lagi yang hidup dalam ketidakadilan. Al-Mahdi akan memperbaharui cara hidup umat. Ia akan memperkuat nilai-nilai Islam yang telah memudar, menghidupkan kembali syariat yang dilupakan, dan membasmi segala bentuk bid'ah dan penyimpangan dari ajaran Rasulullah. Ia akan menjadi pembela sunnah dan musuh utama dari kebatilan, bukan dengan kekerasan yang membabi buta, tetapi dengan hikmah, keberanian, dan pertolongan Allah. Rasulullah melanjutkan bahwa kepemimpinan Al-Mahdi tidak akan berjalan tanpa tantangan. Meskipun kekuasaannya akan diakui secara luas, masih akan ada pihak-pihak yang menolak, memusuhi, dan mencoba melawan. Akan ada pasukan-pasukan yang dikirim untuk memadamkan gerakan Al-Mahdi, tetapi semuanya akan dihancurkan oleh kuasa Allah. Salah satu kisah yang diriwayatkan Rasulullah adalah tentang pasukan dari arah timur yang akan mendukung Al-Mahdi. Pasukan ini akan melintasi medan berat dan tak satu pun yang mampu menghentikan mereka. Rasulullah juga menyebutkan tentang suatu pasukan yang dikirim untuk memerangi Al-Mahdi. Tetapi saat mereka tiba di padang pasir antara Mekkah dan Madinah,
Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi sebagai bentuk pembalasan ilahi atas niat jahat mereka. Peristiwa itu akan menjadi salah satu tanda besar bahwa Al-Mahdi adalah pemimpin yang benar, diutus oleh Allah, bukan sekadar pemberontak seperti yang dituduhkan oleh musuh-musuhnya. Dalam masa pemerintahannya akan terjadi peristiwa besar lainnya, penaklukan kembali Baitul Maqdis. Al-Mahdi bersama pasukannya yang diberkahi akan merebut kembali tanah suci itu dari cengkeraman musuh-musuh Islam. Sholat akan ditegakkan kembali di Masjid Al-Aqsa, dan kalimat tauhid akan kembali bergema di langit Yerusalem. Rasulullah juga menyinggung tentang pertemuan besar antara Al-Mahdi dan Nabi Isa, putra Maryam. Ketika Nabi Isa turun kembali dari langit untuk membunuh Dajjal, ia tidak akan mengambil alih kekuasaan dari Al-Mahdi. Sebaliknya, ia akan menjadi pengikut dalam barisan Al-Mahdi. Ini adalah bentuk penghormatan ilahi kepada kepemimpinan Al-Mahdi yang sah dan mulia. Nabi Isa akan sholat di belakang Al-Mahdi, menunjukkan kepada dunia bahwa Al-Mahdi bukan hanya pemimpin duniawi, tetapi juga pemimpin spiritual yang diakui oleh seorang nabi besar. Para sahabat mendengarkan semua ini dengan campuran rasa haru, kagum, dan tanggung jawab. Mereka sadar bahwa kisah tentang Al-Mahdi bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijadikan cermin dalam menjalani hidup. Mereka paham bahwa setiap generasi umat Islam memiliki peran dalam mempersiapkan kemunculan sang pemimpin agung. Dengan memperkuat iman, menjaga akhlak, menegakkan keadilan, dan menjauhi kebatilan, umat akan menjadi ladang yang subur bagi tumbuhnya kepemimpinan Al-Mahdi. Pada akhir majelis, Rasulullah menutup kisah ini dengan doa yang panjang. Beliau memohon kepada Allah agar umatnya selalu dalam lindungan, agar mereka tidak tergoda oleh fitnah akhir zaman, dan agar mereka diberi kesempatan untuk berada dalam barisan orang-orang yang bersama Al-Mahdi. Doa beliau tidak hanya untuk para sahabat yang hadir, tetapi untuk seluruh umat yang akan lahir berabad-abad setelahnya, termasuk generasi masa kini dan yang akan datang. Begitulah Rasulullah menyampaikan kabar tentang Al-Mahdi. Sebuah kisah yang bukan hanya menggugah rasa takjub, tetapi juga menumbuhkan harapan dan semangat untuk terus berpegang teguh pada Islam hingga akhir zaman. Setelah Rasulullah menutup kisahnya dengan doa yang menyentuh hati, suasana di antara para sahabat masih terjaga dalam kesunyian yang penuh makna. Tak satu pun dari mereka ingin memecah hening itu dengan kata-kata, seolah-olah mereka sedang mencerna setiap butir kalimat yang baru saja disampaikan oleh utusan Allah. Wajah mereka menggambarkan betapa dalamnya pengaruh kabar tentang Al-Mahdi itu, bukan hanya sebagai cerita tentang masa depan, melainkan sebagai panggilan spiritual untuk senantiasa bersiap diri. Di kemudian hari, para sahabat yang mendengar langsung kisah ini menyampaikan kabar tersebut kepada generasi berikutnya. Mereka menceritakan bagaimana Rasulullah menggambarkan Al-Mahdi sebagai pribadi yang sangat bersih hatinya, sangat jujur ucapannya, sangat kuat imannya, dan sangat tegas terhadap kebatilan. Ia akan menjadi pelindung bagi kaum yang tertindas dan penghapus bagi sistem-sistem yang merusak kehidupan umat manusia. Rasulullah menegaskan bahwa Al-Mahdi akan menghancurkan semua simbol kezaliman, baik itu dalam bentuk pemerintahan yang korup, kekayaan yang diputar dalam lingkaran elit, maupun sistem sosial yang tidak berpihak pada keadilan. Al-Mahdi akan memulihkan kembali syariat Islam dalam segala aspeknya, dari ekonomi, pendidikan, hukum, hingga hubungan antar bangsa. Ia tidak hanya akan memerintah dengan akal, tetapi dengan hikmah yang ditanamkan oleh Allah di dalam dadanya. Kekuasaan Al-Mahdi akan mencapai seluruh penjuru bumi. Tidak ada satupun bangsa atau wilayah yang tidak mendengar tentang kepemimpinannya. Bahkan, orang-orang non-muslim yang awalnya ragu dan curiga akan melihat keadilan serta kemuliaan
kepemimpinan Al-Mahdi, dan sebagian besar dari mereka akan memeluk Islam dengan kesadaran, bukan karena paksaan. Ini adalah masa di mana Islam akan tersebar bukan melalui pedang, tetapi melalui cahaya kebenaran yang menembus hati manusia. Dalam hadits yang disampaikan Rasulullah, disebutkan bahwa umat manusia pada masa itu akan dipenuhi keberkahan, sehingga seorang wanita akan bisa bepergian dari negeri Syam ke Mekah tanpa merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Begitu aman dan damainya dunia di bawah kepemimpinan Al-Mahdi, sehingga tidak lagi dibutuhkan pasukan keamanan yang berjaga di tiap penjuru, karena setiap manusia telah merasakan keadilan dan tidak ada yang berani berbuat zalim. Namun Rasulullah juga mengingatkan bahwa kejayaan Al-Mahdi bukanlah kejayaan yang abadi dalam urusan duniawi. Dunia tetap akan menuju akhir, dan setelah Al-Mahdi wafat, fitnah-fitnah akan kembali muncul. Di antara fitnah terbesar yang akan terjadi setelah wafatnya Al-Mahdi adalah kemunculan Dajjal, makhluk yang membawa fitnah terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Dajjal akan menyebarkan tipu daya, mengaku sebagai Tuhan, dan menyesatkan banyak manusia. Tapi pada saat itulah Nabi Isa putra Maryam akan turun kembali ke bumi, dan bersama umat Islam yang tersisa, ia akan mengalahkan Dajjal serta mengokohkan kembali kebenaran. Kemunculan Al-Mahdi dan perannya yang besar dalam sejarah akhir zaman adalah pelajaran penting tentang bagaimana Allah selalu mengirim pertolongan kepada umat yang terpuruk. Rasulullah ingin agar umat Islam tidak pernah putus harapan bahwa meskipun dunia dipenuhi kegelapan, akan selalu ada fajar yang menyingsing, dan Al-Mahdi adalah simbol dari fajar itu, pemimpin yang dijanjikan untuk membimbing dunia menuju cahaya. Maka dari itu, Rasulullah menekankan agar umat Islam senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak terseret dalam kebatilan zaman, dan terus memperbaiki diri. Karena siapapun dari umat ini bisa saja menjadi bagian dari generasi yang akan menyambut Al-Mahdi, atau bahkan berada di garis depan perjuangan bersamanya. Rasulullah mengakhiri majelis itu dengan sebuah kalimat yang penuh kekuatan, bahwa siapa yang hidup sampai bertemu dengan Al-Mahdi, hendaklah ia menemuinya dan berbayat kepadanya, meskipun harus merangkak di atas salju, sebab ia adalah pemimpin yang telah dijanjikan, pembela kebenaran dan cahaya di tengah gelapnya zaman. Dengan kisah ini, Rasulullah tidak hanya menyampaikan nubuat, tetapi juga memberikan arahan, harapan, dan semangat bahwa umat Islam harus tetap teguh dalam iman, karena pertolongan Allah akan datang, sebagaimana Al-Mahdi akan datang dengan membawa janji yang telah ditetapkan. Setelah menyampaikan kabar tentang Al-Mahdi dan segala hal yang berkaitan dengan akhir zaman, Rasulullah berdiri dari majelisnya dengan wajah tenang, meninggalkan para sahabat dalam keadaan terdiam dan tergetar. Beberapa dari mereka meneteskan air mata, bukan karena takut, tetapi karena rasa haru dan semangat yang membuncah dalam dada. Mereka menyadari betapa besar tanggung jawab yang dititipkan kepada umat ini, bukan hanya untuk menunggu Al-Mahdi, tetapi untuk menciptakan generasi yang layak menyambutnya. Dari hari ke hari setelah itu, para sahabat memperbanyak ibadah, memperdalam ilmu, dan menyebarkan pesan Rasulullah ke penjuru dunia. Kisah tentang Al-Mahdi mereka bawa dengan penuh kehati-hatian dan keyakinan sebagai bagian dari warisan kenabian yang tidak boleh diabaikan. Dalam perkembangannya, banyak ulama besar sepanjang sejarah Islam yang mengkaji kembali sabda Rasulullah tentang Al-Mahdi. Mereka menulis dalam kitab-kitab mereka bahwa Al-Mahdi bukanlah sosok mitos atau dongeng, melainkan sebuah kenyataan yang akan datang. Dari hadis-hadis yang sahih, para ulama mengumpulkan ciri-ciri beliau, bahwa namanya akan sama dengan nama Rasulullah, bahwa ia adalah keturunan langsung dari Hasan atau Husain, cucu Rasulullah dari jalur Fatimah, bahwa ia akan muncul di masa penuh kekacauan, dan bahwa ia akan memperbaiki bumi dengan keadilan setelah sebelumnya penuh dengan kezaliman. Disebutkan pula bahwa
masa kepemimpinan Al-Mahdi tidak akan terbatas pada kekuasaan politik saja. Ia juga akan membangkitkan kembali semangat ilmu pengetahuan, memperluas dakwah Islam ke penjuru dunia, dan membangun sistem kehidupan yang berakar kuat pada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan ada satu aspek pun dari kehidupan manusia yang terlepas dari pengaruh positif dari kepemimpinan beliau. Pendidikan akan diperbaiki, keadilan ditegakkan, hak-hak manusia dipenuhi, dan keindahan Islam akan kembali bersinar sebagaimana pada masa awal kenabian. Lebih dari itu, Rasulullah juga menjelaskan bahwa hati umat Islam akan bersatu kembali di bawah panji Al-Mahdi. Perpecahan mazhab, suku, bangsa, dan kepentingan akan mencair dalam semangat persaudaraan Islam yang hakiki. Dunia akan menyaksikan bagaimana kekuatan spiritual yang bersumber dari keikhlasan dan ketakwaan mampu mengalahkan kekuatan senjata dan politik yang zalim. Al-Mahdi bukan hanya pemimpin yang adil, tetapi juga simbol kembalinya kehormatan umat Islam yang selama ini terpinggirkan. Tidak ada satupun umat beriman yang mendengar kisah ini kecuali akan merasa bahwa harapan masih menyala, bahwa Islam belum pernah dan tidak akan pernah padam, bahwa pertolongan Allah bukanlah sesuatu yang mustahil, melainkan sesuatu yang pasti, hanya menunggu waktu yang telah ditentukan. Sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami mengenali Al-Mahdi jika kami hidup di zamannya?" Maka beliau menjawab bahwa ia adalah orang yang tidak pernah menuntut kekuasaan, tetapi dipaksa oleh umat yang sadar akan kebutuhannya. Ia akan dibayat di Mekah dengan paksa oleh para ulama dan pemimpin yang saleh, dan tanda-tandanya akan tampak jelas: keadilannya, ilmunya, keberanian, serta ketakwaannya. Pesan yang paling mendalam dari kisah ini adalah bahwa umat Islam harus selalu dalam keadaan siap memperbaiki diri, siap memperbaiki masyarakat, dan siap menjadi bagian dari jalan kebaikan. Sebab kemunculan Al-Mahdi bukanlah titik awal, melainkan puncak dari perjuangan umat yang terus menjaga cahaya iman di tengah gelapnya dunia. Rasulullah telah menyampaikan apa yang diperintahkan kepadanya, dan sekarang giliran umat untuk menunaikan bagian mereka dalam sejarah. Tidak dengan berdiam diri menunggu keajaiban, tetapi dengan bekerja keras menjaga amanah Islam. Dengan harapan yang teguh dan amal yang nyata, setiap jiwa bisa menjadi bagian dari jalan Al-Mahdi, meski mungkin tidak pernah bertemu dengannya. Dan pada akhirnya, kisah tentang Al-Mahdi bukan sekadar nubuat atau ramalan. Ia adalah cermin dari harapan, cahaya dalam kegelapan, dan janji bahwa keadilan, kebenaran, dan Islam akan menang. Karena Allah tidak akan pernah membiarkan umatnya tenggelam dalam kehancuran tanpa pertolongan. Dan salah satu bentuk pertolongan itu bernama Al-Mahdi.